Pemirsa, angka kerugian negara sebesar 271 triliun dalam kasus timah menjadi polemik saat ini. Ya, pasalnya angka tersebut sejatinya bukan nilai uang yang dikorupsi oleh para terdakwa, melainkan potential loss atau kerugian yang mungkin terjadi. Kasus korupsi timah telah mengundang perhatian publik dengan intensitas yang luar biasa. Selain menjerat high profile, angka kerugian yang disebut oleh kejaksaan terbilang fantastis, 271 triliun. Sementara dalam tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara yang harus dibuktikan adalah kerugian yang nyata atau actual loss. Hal ini tentu menguncang dasar kepercayaan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Pakar ekonomi lingkungan IPB, Ahmad Fauzi, menilai kerugian sebesar 271 triliun itu bukan kerugian negara, melainkan kerugian lingkungan. Ia juga menyebut perhitungan kerugian negara sebesar 271 triliun tersebut harus diverifikasi kembali. Yaitu yang dipersepsikan orang sebagai kerugian negara ya. Padahal sebagian besar itu kan dibilang kerugian lingkungan. Ya, kalau kerugian lingkungan itu tidak semerta-merta menjadi kerugian negara, kecuali ada mekanisme economic transaction namanya. Ya. Jadi kalau kerugian lingkungan harus kembali ke lingkungan, isinya seperti itu ya, kalau di dalam konteks penilaian kerusakan lingkungan. Jelas sih 271 tadi itu harus kembali ke lingkungan untuk merestorasi, itu jadi bukan kerugian negara. Selain angka kerugian negara yang menjadi polemik, putusan pengadilan di tingkat banding juga menjadi sorotan. Hakim banding memutuskan hanya memproses kerugian negara senilai 29 triliun dan menyebut kerugian lingkungan senilai 271 triliun harus dituntut di pengadilan khusus lingkungan. Namun hukuman yang diberikan kepada terdakwa Harvey Muiz di tingkat banding nilai kurang tepat. Harvey yang dari semula divonis 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara dan denda 420 miliar. Jika tidak dibayarkan, maka Harvey harus menerima pidana tambahan selama 10 tahun. Menurut pakar hukum pidana Jamin Ginting, dalam KUHP hukuman maksimum terkait pidana penjara adalah 20 tahun. Selain masalah hukuman yang dinilai kurang tepat, menurutnya hak adat dan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat Bangka Belitung sejak turun-menurun juga perlu dihormati. Suatu hukuman yang menurut saya kurang tepat, karena kalau dalam KUHP dikatakan hukuman maksimum terkait dengan pidana penjara itu adalah 20 tahun. Itu pun adalah 15 dan ditambah dengan pemberatan 5 tahun. Gitu. Kalau dalam konteks hukuman pembunuhan itu boleh 20 tahun, bukan mati atau seumur hidup. Nah kalau ya tentu kita harus menghormati hak adat ya, hak adat dari masyarakat di sana. Mereka itu sudah turun-menurun tinggal di situ. Jadi mereka mempunyai hak adat yang harus dilindungi oleh undang-undang dasar. Sebelumnya, kerjasama yang dilakukan oleh PT Timah dengan smelter dengan warga Bangka Belitung untuk melakukan penambangan di wilayah IUP PT Timah dipersoalkan oleh Kejaksaan Agung. Namun kuasa hukum Harvey Muiz, Junaidi Sabih, menegaskan bahwa peraturan Menteri ESDM telah mengakomodir kemitraan ini. Ia menilai tidak ada yang salah dalam praktek kerjasama dalam perjanjian antara PT Timah dan warga Bangka Belitung. Apapun dengan keputusan banding yang semakin memberatkan hukuman kliennya, ia akan mempertimbangkan untuk melakukan kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Terkait dengan ESDM itu juga bahwa kerjasama itu juga adalah hal yang dibolehkan dalam Undang-Undang ESDM ya. Ketika memang itu lahannya adalah bukan milik daripada si pemilik IUP. Dengan begitu maka praktek kerjasama melalui suatu perjanjian itu adalah suatu hal yang dibolehkan di dalam Undang-Undang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.